Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi akhirun zaman, Nabi junjungan kita, Nabi idola kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang jagalah sholat. Hadirin sahabat muslim sekalian, menjaga kewajiban sholat 5 waktu, baik pelaksanaannya dan juga berilmu tentangnya, sehingga setiap kali kita sholat, seorang muslim mengerti hikmah dari setiap gerakan sholat dan juga mengerti maksud dan apa yang dibacanya saat sholat. Adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, seperti diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan dari hadis dari Hamzalah Al-Usaidi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa selalu menjaga sholat wajib yang 5, baik benar cara wudunya, mengetahui waktu-waktunya, benar cara rukuk dan sujudnya, dan ia melihat bahwa itu semua adalah haknya Allah, maka haram baginya masuk neraka. Allahu Akbar. Adapun yang meninggalkan kewajiban salat 5 waktu adalah penyebab kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Seperti dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Darda. Ia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepadaku agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, meski kamu harus disembelih dan dibakar. Janganlah kamu meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Barang siapa meninggalkan dengan sengaja, maka ia telah lepas dari tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu penjagaan khusus, sehingga dengannya seorang bisa meninggalkan perkara yang dilarang dalam Islam. Dan janganlah kamu meminum semua yang memabukkan, sebab minuman yang memabukkan itu merupakan kunci dari semua kejahatan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keadaan manusia yang tak luput dari dosa dan salah, tentunya ada saja yang pernah ditinggalkan dari kewajiban sholat tersebut. Maka menyangkut perihal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, jika ada seorang muslim yang tidak sholat karena meyakini bahwa sholat 5 waktu baginya sudah tidak wajib lagi, maka ia bisa dihukumi murtad, yaitu keluar dari Islam. Seperti dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Jabir, bersabda Rasulullah SAW yang artinya, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maka jangan pernah terpengaruh dengan yang beranggapan kalau sudah sampai derajat makrifat atau hakikat maka bebas kewajiban sholat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sesaat sebelum wafatnya masih sholat dan juga masih ke masjid. Adakah yang lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, jika ada seorang muslim yang tidak salat karena malas dan masih meyakini kewajiban salat tersebut,
maka ia telah melakukan dosa yang besar dan wajib untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh agar taubatnya dari meninggalkan sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, jika ada seorang muslim yang tidak sholat karena alasan lupa, maka dia wajib untuk membayar sholat yang lupa saat dia teringat, tanpa menunggu datangnya waktu sholat yang lupa tersebut. Jika seorang lupa sholat zuhur dan teringat dia waktu sholat maghrib, maka saat maghrib itulah dia sholat zuhurnya, tanpa menunggu zuhur berikut esok harinya. Karena dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa lupa suatu salat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat, karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Selanjutnya keempat, jika ada seorang muslim yang tidak sholat karena alasan ketiduran dan bangun setelah keluar waktu, maka ia tetap untuk wajib sholat saat terbangun, walaupun waktu yang terlarang atau bukan pada waktu sholatnya tersebut sekalipun. Karena Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah pernah juga terlambat atau kesiangan sholat. Dalam riwayat tersebut, kami pernah berjalan bersama Nabiullah SAW pada suatu malam. Sebagian kaum lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya Tuhan mau istirahat sebentar bersama kami." Lalu beliau menjawab, "Aku khawatir kalian akan tertidur sehingga terlewatkan sholat." Lalu Bilal berubah berkata, "Aku akan membangunkan kalian." Maka mereka pun bersama-sama berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya. Tetapi rasa kantuknya mengalahkan dan akhirnya ia pun tertidur. Ketika Nabiullah SAW terbangun, ternyata matahari sudah terbit. Maka beliau pun bersabda, "Wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan?" Lalu Bilal menjawab, "Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya." Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendaknya dan mengembalikan kepada kalian sekehendaknya pula. Wahai Bilal, berdiri dan azanlah, umumkan kepada orang-orang untuk sholat." Kemudian beliau berwudu. Ketika matahari meninggi dan tampak bersinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan sholat. Jamaah, hadirin sahabat Islami, hanya karena datang bulan dan nifas setelah melahirkan saja seseorang halal tidak sholat, bahkan haram untuk sholat saat itu. Maka saat sedang sakit sekalipun, separah apapun, walaupun dengan cara duduk atau berbaring atau hanya memberi isyarat, seorang muslim tetap wajib hukumnya untuk sholat. Sebisanya saja, meskipun hanya sekedar mengedipkan mata atau memberi isyarat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang dapat mendirikan sholat sesuai dengan aturan sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqamah tetap di jalan lurusnya. Semoga kita bisa terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Semoga hingga pada akhirnya kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah
Dan pada akhirnya insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.